Saya sebagai Ketua Mahkamah Lahat bersyukur dan berterima kasih kepada semua rekan-rekan hakim dan juga pegawai semua. Kita bekerja sama semua untuk memperbaiki kealahan. Sekecil apapun pekerjaan itu sama-sama kita kerjakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Yang kami muliakan Bapak Ketua, terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ketua berikan kepada kami untuk menyampaikan hasil capaian kita di tahun 2021 ini. Refleksi akhir tahun yang kita laksanakan hari ini adalah dalam rangka untuk menyampaikan tingkat capaian kinerja kita selama tahun 2021 dan sekaligus sebagai evaluasi bagi kita semua bagaimana meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, di tahun 2022. Refleksi ini penting kita laksanakan, kita tradisikan. Memang belum semua pengadilan yang melaksanakan refleksi ini, tapi tradisi refleksi ini kita lihat dari refleksi yang sering dilaksanakan oleh Mahkamah Agung setiap tahunnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya juga kita sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung melaksanakan refleksi ini sebagai upaya kita mengintrospeksi diri kita, sebagai upaya muhasabah kita, apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita kerjakan, dan capaian apa yang sudah kita peroleh. Untuk Pengadilan Agama Lahat kelas 1B, secara sumber daya manusia, kita alhamdulillah sudah punya aparatur yang lengkap, walaupun masih secara organisasi masih kekurangan aparatur, namun dengan kekurangan aparatur kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan maksimal. Tapi mempunyai kapabilitas dan mumpuni dalam segala bidang, kita bisa melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan kita kepada masyarakat terpadu di dalam sebuah pintu yang bernama pelayanan terpadu satu pintu. Untuk memudahkan dan mempersingkat birokrasi pelayanan, Pengadilan Agama Lahat kelas 1B sejak tahun 2018 telah menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan nama pelayanan terpadu satu pintu. Untuk meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu, telah dilakukan berbagai upaya pembenahan dan penerapan teknologi informasi. Berbagai inovasi teknologi telah dilahirkan, baik inovasi dari Dirjen dan Peradilan Agama maupun yang diupayakan sendiri oleh Pengadilan Agama Lahat kelas 1B. Kita juga sudah melaksanakan sidang di luar gedung, sidang keliling untuk tahun 2021. Pengadilan Agama Lahat mendapatkan alokasi anggaran untuk sidang di luar gedung sebanyak Rp27.520.000. Kemudian perkara prodeo untuk tahun 2021, Pengadilan Agama Lahat juga mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara prodeo sebanyak Rp22.500.000 dan sudah dialokasikan untuk 38 perkara. Perkara prodeo ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang tidak mampu membiayai perkaranya di pengadilan. Kemudian pos bantuan hukum. Untuk tahun 2021, Pengadilan Agama Lahat memperoleh alokasi anggaran pos bantuan hukum sebanyak Rp50 juta. Dengan mitra lembaga bantuan hukum, berdasarkan laporan dari mitra Posbakum diperoleh data perkara yang masuk melalui Posbakum sebanyak 500 perkara. Untuk wilayah yurisdiksi, sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang kelas, tipe, dan daerah hukum pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 200/KMA/SK/10 Romawi/10 tanggal 9 Oktober 2018, Pengadilan Agama Lahat pada lampiran 2 halaman 34 menyatakan mempunyai 2 wilayah hukum, yaitu Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang. Dari aspek penyelesaian perkara,
Keadaan perkara tahun 2021. Pada tahun 2020, sisa perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Lahat sebanyak 2 perkara. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Lahat memperoleh perkara sebanyak 1011 perkara. Perkara yang putus di tahun 2021 ini ditambah dengan perkara yang sisa tahun 2020, maka perkara yang putus sebanyak 1013 perkara. Oleh karena itu, perkara untuk tahun 2021 kita sampai kepada perkara 0 perkara. Untuk perkara ekor, tahun 2020 kita tidak punya sisa perkara untuk ekor. Pada tahun 2021 kita memperoleh perkara ekor sebanyak 53 perkara dan semuanya sudah putus di tahun 2021. Berkaitan dengan pembangunan zona integritas, salah satu upaya untuk mewujudkan badan peradilan yang bersih dari praktek korupsi dan prima dalam memberikan pelayanan, Pengadilan Agama Lahat telah mencanangkan pembangunan zona integritas untuk terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada tanggal 20 Juni 2019. Pencanangan pembangunan zona integritas ini selain untuk memenuhi amanah cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010-2035 yang mengkonsolidasikan cetak biru sebelumnya dan menetapkan arah 25 tahun ke depan, juga untuk terwujudnya pelayanan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan birokrasi yang bersih serta prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelanjutan pembangunan zona integritas sudah terlihat dengan ikut sertanya Pengadilan Agama Lahat dalam penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 yang sampai kepada tahap presentasi di hadapan tim penilai nasional zona integritas. Kemudian pada tahun 2021, Pengadilan Agama Lahat kembali mengusulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai nasional. Namun belum sampai pada tahap penilaian tim nasional, kita belum beruntung dan baru sampai pada tahap penilaian internal oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Hendaknya dengan adanya pencanangan zona integritas di Pengadilan Agama Lahat tersebut, diharapkan adanya perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik kepada masyarakat serta mengelola tata kerja yang bersih dari perilaku koruptif. Untuk pembangunan teknologi informasi, Pengadilan Agama juga sudah menerapkan aplikasi baik yang dari Mahkamah Agung, dari Badan Peradilan Agama, dan Pengadilan Agama Lahat sendiri. Pengadilan Agama Lahat juga sudah mempunyai aplikasi ASAP yang dapat peringkat 1 dalam lomba inovasi melalui PTA Palembang. Kemudian ada aplikasi Si Andiria yang digagas oleh Andi Riyadatul Jannah SH. Kemudian Masker yang digagas oleh Ibu Darminah. Kemudian inovasi non aplikasi, kita juga sudah menggagas aplikasi PPKM, Pelayanan Pengadilan Kunjungi Masyarakat atau PTSP Mobile. Insya Allah nanti akan kita usahakan semaksimal mungkin semua aplikasi ini kita terapkan dengan maksimal. Kemudian pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Selain peningkatan layanan dari aspek penerapan teknologi informasi, Pengadilan Agama Lahat juga berbenah dalam aspek sarana dan prasarana. Peningkatan sarana dan prasarana ini selain bertujuan untuk memperindah, meningkatkan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat mencari keadilan, serta masyarakat luas yang berkunjung ke Pengadilan Agama Lahat. Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lahat adalah penataan halaman di sekeliling halaman kantor, pembenahan halaman kantor, pengecatan, penataan tata ruang kerja dan ruang pelayanan publik. Terakhir, yang perlu saya sampaikan rencana kerja tahun 2022. Untuk tahun 2022, Pengadilan Agama Lahat memfokuskan bidang kerja kepada 3 bagian. 1.
memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. 2. Memantapkan reformasi birokrasi. 3. Meningkatkan pelayanan publik. 3. Garis besar ini kita fokus untuk melakukan pembenahan dan peningkatannya. Oleh karena itu di tahun 2022, 3 aspek ini akan kita maksimalkan untuk diterapkan di Pengadilan Agama Lahad. Capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2021 telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Memang disadari bahwa masih banyak perbaikan dan pembenahan yang harus dilakukan dalam meningkatkan performa kinerja untuk tahun selanjutnya, yaitu tahun 2022. Oleh karena itu, untuk tahun 2022 kita terapkan resolusi pelayanan dan peningkatan kinerja kita dengan tema penguatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Semoga apa yang telah kita capai, apa yang telah kita laksanakan diberikan keberkahan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita di tahun 2022 nantinya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.